ayat 20. Di sini ada yang sedang pacaran? Ada ya? Juga ada yang sudah menikah kan? Oke, coba dengar baik-baik yang sedang pacaran dan yang sedang menikah. Kira-kira hal apa yang paling kita benci ketika kita sedang pacaran atau ketika kita sudah menikah dari pasangan kita? Hal apa yang paling membuat kita paling tidak senang ketika pasangan kita atau pacar kita melakukan hal ini? Kira-kira hal ini apa ya menurut teman-teman? Ya, perselingkuhan. Yang lain, apakah ada yang lain? Ya, tidak jujur, main mata ya. Oh gitu. Kayaknya si Angga ini pernah itu ya, pernah mengalaminya ya. Prof, diterjemahkan bahasa Inggris nggak apa-apa juga. Iya, jadi seperti yang teman-teman tadi katakan, sebenarnya ketika kita sudah menikah atau kita sudah pacaran, sesuatu yang paling tidak senang kita alami itu adalah ketika pasangan kita atau pacar kita itu berselingkuh atau main mata dengan orang lain. Betul nggak? Nah, secara rohani ini disebut sebagai persinahan rohani. Atau di dalam Alkitab disebut sebagai penyembahan berhala. Firman Tuhan yang Tuhan sampaikan sekitar 3000 tahun yang lalu ini kepada orang Israel yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu masih tetap relevan sampai abad ini dan akan relevan sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah adalah pribadi yang sangat mengasihi saudara-saudara. Karena dia sangat mengasihi saudara-saudara sebagai umatnya, dia juga merindukan supaya kita hanya mengasihi dia saja di dalam kehidupan kita, tanpa membagi kasih kita itu dengan objek yang lain. Kalau saya dan saudara sedang pacaran atau sudah menikah, kita tidak menginginkan pasangan kita berbagi kasih dengan orang kedua atau ketiga, keempat, kelima. Demikian juga Allah. Amin. Jadi sini kita bisa tahu bahwa semakin intim sebuah hubungan, maka hubungan itu semakin eksklusif. Artinya bahwa kita tidak akan mudah membagi hubungan kita, membuka hubungan kita itu kepada orang ketiga, keempat, atau seterusnya. Di sini ada Dianta, kan? Dianta udah menikah ya, Dianta udah punya anak lagi, sekali lagi cuka dari Mida. Kalau seandainya, oh sekarang ibunya di Indonesia. Iya, tiba-tiba ibunya telepon, Pak, ini ada laki-laki yang godain saya, Pak. Bisa nggak saya malam hari ini aja jalan bareng dia, bisa nggak? Kalau gitu Pak, sejam aja gitu, nggak usah satu malam, sejam aja, bisa nggak? Gimana? Nggak bisa? 10 menit. Semenit, kalau gitu 1 detik aja. Ya, jadi sebenarnya kalau kita yang berdosa ini, kita itu tidak mau orang yang kita kasihi membagi kasihnya dengan orang yang lain. Coba bayangkan Allah yang Maha Suci, Dia benar-benar tidak menginginkan saya dan saudara yang dikasihinya, atau di dalam perjanjian baru disebut sebagai mempelai perempuan, untuk membagi kasih kita dengan objek yang lain, yang sebenarnya bukan Allah, bukan pribadi yang mengasihi saudara. Inilah secara rohani disebut sebagai apa? Perzinahan rohani atau penyembahan berhala, penyembahan berhala. Dan bisa dikatakan bahwa dosa ini adalah dosa yang paling serius, yang paling menyakitkan hati Tuhan.
Sama seperti Angga ya, pernah disakiti Angga. Sama seperti anak saudara mungkin punya pengalaman disakiti zaman waktu pacaran sebelum menikah. Ketika kita mempunyai objek lain yang kita taruh di dalam hati kita, yang kita hargai, kita nilai, yang kita agungkan, menggantikan Tuhan, itu adalah apa? Perzinahan rohani. Dan waktu kita hidup seperti ini, disitulah Tuhan paling disakiti, paling sedih. Jadi kita harus tahu ini. Masalahnya, banyak orang-orang Kristen berpikir bahwa penyembahan berhala adalah semacam praktek okultisme. Memanggil roh atau arwah leluhur. Atau kita menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada image-image tertentu seperti burung atau mungkin seperti sapi dan segala macam. Kita berpikir bahwa hal seperti inilah yang hanya disebut sebagai penyembahan berhala. Tapi sekali lagi, penyembahan berhala bukan berarti kita itu menyembah sesuatu yang terlihat mata saja. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu dalam hati kita, di mana objek tersebut sudah kita hormati, kita hargai, kita nilai melebihi Allah dalam hidup kita, itu adalah apa? Penyembahan berhala. Dan sekali lagi saya mau sampaikan di sini bahwa Allah sangat-sangat benci dengan yang namanya penyembahan berhala atau perzinahan rohani. Kalau kita membaca sejarah Israel itu bisa jaya waktu dipimpin oleh Musa, waktu dipimpin oleh Yosua, waktu dipimpin oleh Daud. Rahasianya itu bukan karena mereka itu punya bala tentara atau punya prajurit pasukan yang hebat, bukan. Tetapi ketika mereka berkomitmen untuk hanya menyembah kepada Allah saja, waktu itulah Israel bisa jaya dan kuat. Dan sebaliknya kalau kita melihat ketika mereka mulai meninggalkan Allah dan mereka mulai menyembah kepada Baal, kepada Asyera, mereka mulai membuat mesbah-mesbah di bait suci, waktu itu juga Israel hancur.